Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi sahbihi mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin summa qala. Al-mabhasul khamisu muharirul madhhabi. Bermula pembahasan yang kelima para penulis mazhab. Wada'al Imam Syafi'i ususal madhabi wa qawaidahu. Imam Syafi'i meletakkan fondasi dan kaidah madhab. Wa qama ulama'ul quruni salasatil ula min umuril madhabi bi isra'il madhabi wa tatwirihi usulan wa furu'an. Dan bangkitlah para ulama 3 abad pertama dari umur mazhab ini bi Isra'il madhabi, dengan menyebarluaskan mazhab ini, wa tatwirihi, dan mengembangkannya, usulan wa furu'an, usul dan furu', usul fiqih dan fiqih. Haitsu kana ghalibiyatu rijali tilkal marhalati minal mujtahidina fil madhabi ashabal awjuhi. Sedemikian sehingga adalah umumnya pemuka-pemuka dalam tahap ini, yaitu para mujtahid mazhab, mereka adalah ashabul aujuhi, ulama-ulama yang pendapat-pendapat mereka disebut dengan wajah, ya. Wa bidzalika tasya'abat furu'ul madhhabi. Dan berdasarkan yang demikian itu bercabang-cabanglah masalah-masalah furu', masalah-masalah cabang di dalam madhab. Wa kasuratil aqwalu fihi wa ta'addadat, banyak dan berbilanglah pendapat di dalam madhab. Hatta qala al-Imam Nawawi fi wasfi dzalik, sehingga Imam Nawawi memberikan komentar dalam kaitannya menjelaskan 3 abad pertama madhab ini. Waqad akhtarallahu subhanahu wa ta'ala walahul hamdu wa ni'matu kutubal ashabi wa ghairihim minal ulama'i min bawsutin wa mukhtasarin wa gharibin wa masyhurin. Sungguh Allah memperbanyak kutubal ashabi, kitab-kitab ashab, ulama-ulama madhab Syafi'i dan selain mereka dari para ulama yang demikian banyak, baik kitab yang mabsut, yang luas, wa mukhtasar, yang ringkasan, gharib, yang ganjil, pendapat-pendapat yang di situ ada ganjil, wa masyhur, dan pendapat yang terkenal. Wa qala fi kasratil aqwali wa ikhtilafiha fil madhhabi. Imam Nawawi memberikan komentar terkait banyaknya pendapat dan perbedaan pendapat dalam mazhab. Wa'lam, ketahuilah, anna kutubal madhhabi fiha ikhtilafun syadidun bainal ashab, bahwa kitab-kitab mazhab mengandung ikhtilafun syadidun, perbedaan pendapat yang bersangatan di antara para ulama. Bihaitsu la yasulu lil mutali'i wa usuqun bi kauni ma qalahu musannifun minhum wal madhhabu hatta yutali'a mu'dhama kutubil madhhabil masyhurati. Saking banyaknya pendapat, bihaitsu sedemikian rupa sehingga la yasulu, tidak terwujud lil mutali'i, bagi para penelaah, usuqun, perpegangan, bikauni ma qalahu musannifun minhu, terhadap apa yang diungkapkan oleh seorang penyusun, apakah itu huwal madhab, itu pendapat madhab, sampai-sampai enggak bisa menjadi perpegangan. Saking banyaknya pendapat, hatta kecuali yutoli'ah, si penelaah tadi memperhatikan mu'awamah, mayoritas kutubil madhabil masyhurati, kitab-kitab madhab yang kitab-kitab itu termasyhur, saking banyaknya pendapat. Jadi sampai-sampai orang sulit untuk memastikan ini pendapat madhab bukan, kecuali kalau dia membaca sedemikian banyak karya para ashab. Nah, ya, ini mau hati-hati masa itu, apalagi kita sekarang, kan. Wa ma'adha fi zakhmil ijtihadi wa tarajuhi, wa ma'a, pada saat dha'fi, besertaan lemahnya zakhmi, daya ijtihad, wa taraju'ihi, dan lemahnya merosot, taraju' merosotnya, muqabilut taqlidil mutlaqil wal jumudi, berhadapan pula lah sifat taklid secara mutlak dan jumud, beku fikiran. Udah kitab begitu banyak, pada detik yang sama
Fikiran orang tak terbuka pula. Pada saat itu ihtaja ulamaul madhabi, ulama madhab memerlukan ila tarkhisi, meringkaskan tilka sarwatil fiqhiyatil azimah, itu sarwah yang melimpah ruah pembahasan-pembahasan fikih azimah yang mulia luhur agung itu. Maka ulama perlu meringkaskan wa tahriril aqwali wal aujuhi wa turuqil marwiyati fil madhabi, dan menuliskan pendapat-pendapat wal aujuh, juga pendapat-pendapat, wa turuqil marwiyati, metode-metode yang diriwayatkan di dalam mazhab, wa bayani rajih wal mu'tamadi minha, menerangkan yang kuat dan yang mu'tamad, yang menjadi pegangan. Mu'tamad, rajih sama secara arti, meskipun nanti dalam istilah teknis fikih ada perbedaan, tapi maksudnya sama. Minha wa tahriri mawadil ikhtilafi, dan menuliskan tempat-tempat perselisihan pendapat itu. Liyashula ba'da dzalika lal muqallidina ma'rifatu ma takuna alaihil fatwa, supaya mudah setelah upaya para ulama itu bagi muqallidin, orang-orang yang bertaklid, mengetahui ma takuna alaihil fatwa, yang menjadi fatwa terhadap pendapat-pendapat itu. Wayan baril amalu bihi, sehingga pantas untuk diamalkan. Karena kalau sebatas pendapat terlampau banyak, maka mana dari pendapat itulah yang layak difatwakan. Waqad malagat marhalatu tahril madhabi zarwataha, dan sungguh mencapailah oleh tahap penulisan mazhab ini zarwataha, akan puncaknya, ala yaday Rafi'i wan Nawawi, pada tangan Imam Rafi'i dan Imam Nawawi. Haitsus tahaqqa bidzalika laqaba syaikhail madhabi, sekira keduanya berhak mendapat gelar syekh madhab. Walakin bidayatu tilkal marhalati tamtadu ila Syirazi wal Juwain wal Ghazali, tetapi permulaan tahap itu memanjang sampai kepada Imam Syirazi, Imam Juwaini, dan Imam Ghazali. Jadi 5, ya. Imam Rafi'i, Imam Nawawi, Imam Syirazi, Imam Juwaini, dan Imam Ghazali. Walidzalika, karena itu, fasawfa asta'ridu, akan kuuraikan fi rijali hadhil marhalati, terkait ulama pada tahap ini. Ya. Ab'arazul a'lami alladzina mahadu li amaliyati tahriri, yang itu ulama, orang-orang alim yang terkemuka, yang mereka menyiapkan diri mereka untuk melakukan aktivitas penulisan di dalam madhab. Siapa mereka? Nuhum Syirazi wal Juwaini wal Ghazali, ya. Haitsu inna kutubahum allati hawalu fiha tahrir al madhhabi sarat hiya umdatan man jaa ba'dahum wa masdarahum. Kitab-kitab mereka itu bagi orang-orang yang mereka usahakan menuliskan seluruh pendapat mazhab di dalam kitab mereka itu, maka jadilah kitab mereka itu sarat hiya umdataman, menjadi pegangan bagi orang yang sesudah mereka, dan masdar, menjadi sumber bagi orang sesudah mereka. Summa ba'da dzalika, setelah itu, a'ridu li farisai marhalati tahriri, akan kuuraikan pula biografi serba singkat bagi 2 orang penunggang kuda pada tahap ini, tahap penulisan ini. Tak cocoklah kita artikan penunggang kuda, tapi menunjukkan bahwa mereka ini terkemuka, itu maksudnya. Jangan nanti diartikan betul-betul penunggang kuda, walaupun faris artinya penunggang kuda, bukan itu maksudnya. Menunjukkan mereka adalah orang yang pemuncak, orang yang terkemuka, 2 orang itu. Sampai diistilahkan sebagai penunggang kuda yang cekatan gesit, yaitu Imam Rafi'i wan Nawawi. Wa yustalahu adatan ala rijali hazihi tabaqati, diistilahkan secara biasanya ulama-ulama pada tahap ini, pada lapisan ini, bimujtahidil fatwa wat tarjih. Jadi setelah mujtahid mutlak, mujtahid muntasib, mujtahid madhab, ini namanya mujtahid fatwa. Kadang juga disebut ahli tarjih, ya. Waqad arafu mujtahidal fatwa wa tarjih bi annahu al-mujtahidul ladzi la yasilu martabatal mujtahidi fil madhhabi.
Sesungguhnya para ulama mentakrifkan yang dimaksud mujtahid fatwa dan tarjih adalah mujtahid yang belum sampai kepada martabat mujtahid mazhab, illa annahu faqihun nafsi, kecuali bahwasanya mereka adalah ahli dalam ilmu fiqih, hafizun li madhhabi imamihi, merawat menjaga pendapat mazhab imamnya, arifun bi adillatihi, mengetahui dalilnya, mudrikun li ta'lilatil imami, mengetahui ilat-ilat yang dikemukakan imamnya, wa ashabil wujuhi, dan ulama-ulama di dalam mazhab itu, qadirun, sanggup, ala tahril masaili, merangkai masalah, wa taqririha, dan menetapkannya, wa tarjihi ba'diha ala ba'din, dan menguatkan sebahagian dari sebahagiannya, bi bayanil qawi minad dha'ifi, dengan menjelaskan yang mana yang kuat, yang mana yang lemah, dengan menjelaskan kuat dari lemah. Inilah mujtahid fatwa. Mujtahid fatwa sedemikian. Kalau lagi mujtahid madhab, kalau mujtahid muntasib, kalau lagi mujtahid mutlak. Ya. Nomor 1 Syekh Abu Ishaq Ash-Shirazi 393 sampai 476. Abu Ishaq Ibrahim bin Ali Abu Ishaq Ibrahim bin Ali bin Yusuf al-Fairuzabadi Shirazi. Abu Ishaq Ibrahim bin Ali bin Yusuf al-Fairuzabadi Shirazi. Ulida bi Fairuz Abaza bi biladi Faris. Ya, bi biladi Farisin. Lahir di kota Fairuzabad. Ya, bahasa kita Fairuzabadi atau Fairuzabad. Ya. Itu kota tua lah, pengucapan bisa salah tak ada masalah, di daerah Persia. Wa nasyabiha, tumbuh di kota itu. Semada khala Syiraza, kemudian beliau memasuki kota Syiraz. Wa qara al-fiqha ala Abi Abdillahil Baydawi wa Ibn Ramina sahibai Abil Qasim ad-Dariki, mempelajari ilmu fikih kepada Syekh Abu Abdillah Al-Baydawi dan Syekh Ibn Ramin. Keduanya adalah kawan Syekh Abul Qasim ad-Dariki. Semua dakhala al-Basrah, masuk kota Basrah, kemudian beliau masuk kota Basrah dan belajar fikih kepada Ali Al-Kharzi. Bukan, salah saya. Wa qara al-fiqha biha alal Kharzi. Bukan Ali, ya. Belajar fikih kepada Syekh Kharzi. Kemudian masuk ke kota Baghdad fi sanati 15 wa 400. Masuk kota Baghdad tahun 415, membaca ilmu agama kepada Syekh Qadi Abu Thaib At-Tabari, walazamahu, dan mendampingi beliau terus menerus, wasara, sehingga jadilah Syekh Ash-Shirazi a'zama ashabihi, kawan daripada Syekh Abu Thaib At-Tabari yang paling mulia, wa mu'ida darsihi, dan menjadi rujukan pelajaran yang disampaikan Syekh Abu Thaib At-Tabari. Jadi kalau mau orang tanya kepada Syekh Abu Ishaq Ash-Shirazi, begitu kira-kira. Yu'addu min akabir ulamil madhhabi, Syekh Abu Ishaq Ash-Shirazi dipandang termasuk ulama madhab yang senior. Wa kana yudrabu bihil masalu fil fasatil munadharati, dan beliau menjadi yudrabu bihil masalu, menjadi contoh ungkapan kefasihan dan di dalam dialog. Sehingga kalau orang mau fasih, bila misal kata contohnya, kalau mau fasih tu tengoklah Syekh Abu Ishaq Ash-Shirazi. Mau bagaimana pandai dalam dialog, tengok tu Syekh Abu Ishaq. Begitulah kita yudrabu bihil masalu. Itu maksudnya, ya. Walau fi dzalika muallafatun masyhuratun, dalam ilmu itu beliau memiliki karya yang terkenal. Wa hiyal ma'unatu wal mulakhasu. Kana fi bidati amrihi yudarrisu fi majlis babil maratibi ila anbana lahul waziru nizamil malikil madrasatan nizamiyah bi Baghdad ala syati nahri Dajlah. Awal karir beliau itu adalah mengajar di masjid di namanya Babul Maratib, yang itu dibangun oleh seorang wazir yang bernama Nizamul Malik. Bukan, salah saya. Awal karir beliau mengajar di masjid di Babul Maratib, sampai pada saatnya Wazir Nizamul Malik membangun untuk beliau sebuah madrasah, namanya Madrasah Nizamiyah di Baghdad,
yang itu berada di pinggir sungai Tigris. Dajlah tu Tigris. Kemudian fantaqalayha, Syekh Abu Is Asyirazi pun pindahlah ke situ dari Babul Maratib. Wa ba'da tadrisi biha, mulailah mengajar di situ pada hari Sabtu mustahalla Dzulhijjah, pada permulaan bulan Zulhijjah sanata 59 wa 400, tahun 459 Hijrah. Ahammu muallafatihi, karya beliau yang paling penting, At-Tanbih wal Muhazzab fil Fiqhi, wan Nukatu fil Khilafi, wal Lam'u wa Syarhuhu, wal Luma'u wa Syarhuhu, Al-Luma', ya, wa Tabsiratu fi Usulil Fiqhi, wal Mulakhasu wal Ma'unatu fil Jadali. Apa jadal? Kalau sekarang jadal ini retorika. Jadi jangan lagi dipahamkan jadal itu ilmu bertekak, ilmu retorika. Wa tawaqatul fuqahi wa nusahu ahlil ilmi, itu di antara karangan beliau. Yang kedua, Imamul Haramainil Juwainiyyu 419 sampai 478. Abdul Malik ibnu Bentar ya. Abdul Malik, ya, kita baca saja ya. Abdul Malik bin Abdullah bin Yusuf. Abdul Malik bin Abdullah bin Yusuf bin Muhammad bin Abdullah bin Hayawaital Juwainiyyu. Abdul Malik bin Abdullah bin Yusuf bin Muhammad bin Abdullah bin Hayawaital Juwainiyyu. Ta'allam al-fiqha, belajar fikih min walidihi, dari ayahnya, alladzi kana min kibari ulamil madhab, yang beliau itu termasuk daripada ulama senior dalam madhab. Ta'allam al-fiqha min walidihi alladzi kana min kibari ulamil madhab. Apa ini? Ashabul awjuhi fihi. Ashabul awjuhi fihi. Ya. Beliau itu termasuk ashabul wujuh. Jadi ulama sahibul wajhi. Ya. Ashab itu menjadi khabar kana. Kana itu isimnya adalah walidihi. Wa kana waliduhu yu'jabu bihi lima yara fihi min alamatin najabati wa amaratiz zakai. Ayahnya itu yu'jabu bihi, dibuat heran oleh Imam Juwaini. Mengapa? Lima yara fihi, karena ayahnya melihat pada diri Imam Juwaini min alamatin najabati, tanda-tanda kejeniusan, wa amaratiz zakai, dan tanda-tanda kecerdasan. Sehingga wajadahada fi ta'ala ilmi, dia memang sungguh-sungguh dalam menuntut ilmu, hatta sya'asmuhu, sehingga namanya pun menjadi cemerlang, washtahara fi sabahu, terkenal pada masa kecilnya. Sya' itu kalau matahari bersinar terang. Wa tufiya waliduhu, waktu ayahnya meninggal, wasinnuhu nahwal 20, umurnya baru 20 tahun. Wa huwa ma'adzalika min a'immatil muhaqqiqina, pada umur, dan beliau itu pada waktu meninggal termasuk ulama muhakkik. Jadi ayah beliau meninggal itu beliau umur 20 tahun, dan ayah beliau itu termasuk ulama muhakkik. Ya. Kalau bahasa sekarang, muhakkik itu editor. Jadi kalau di sini tak cocok kita sebut editor, tetapi kita sebut teliti. Dia kan yang editing itu kan mesti dia yang teliti. Sebenarnya nanti di atas muhakkik ada lagi mudaqqik, halus lagi, jadi lebih lagi. Ya. Fa akhadha makana fi tadris, maka Imam Juwaini menggantikan posisi ayahnya dalam mengajar. Wa min suwari ijtihadi, di antara kesungguhan Imam Juwaini, anaukana yudarisu, beliau itu belajar. Fa idza faragha min at-tadrisi ta'ala waqta faraghihi li dhahabi ila madrasil Baihaqi. Apabila selesai mengajar, tadris, selesai mengajar, beliau menggunakan waktu luangnya untuk pergi ke madrasah Imam Baihaqi, li dirasati ilmi usul fiqh, untuk belajar ilmu usul fikih di madrasah Imam Baihaqi, inda ustazihi,
pada gurunya, guru Imam Baihaqi, yaitu Abil Qasim Al-Iskafi Al-Firayaini. Wa wadhaba ala majlisihi hatta bari'a fil usuli. Wa wadhaba, istiqamah Imam Juwaini menghadiri majlis Syekh Abul Qasim hatta bari'a fil usuli, sampai beliau menjadi terkemuka dalam ilmu usul fikih. Kemudian beliau pindah ke Baghdad lil liqa'i, untuk menjumpai ulama-ulama senior dan madrasah-madrasah mereka. Kemudian Imam Juwaini pergi ke Baitul Haram menunaikan ibadah haji dan tinggal di Makkah selama 4 tahun, belajar dan memberi fatwa. Yudarrisu wa yufti wa yajtahidu fil ibadati, serius dalam beribadah, wa nashril ilmi, dan menyebarluaskan ilmu. Summa ada ila Naisabura, kemudian balik lagi ke Naisabur. Wa buniyat lahul madrasatun nizamiyatu bi Naisabura, dibangunlah untuk dia madrasah di Naisabur, itulah madrasah nizamiyah. Wa uqida litadrisi fiha, didudukkanlah beliau untuk menjadi pengajar atau litadris, untuk mengajar di situ. Wa baqi ala dzalika qariban min 30 sanatan ghairu muzahimin wala mudafi'in, sampailah lamanya beliau di situ baqariban kira-kira 30 tahun tanpa ada muzahim wala mudafi', tanpa ada yang menolaknya. Musallaman lahul mihrabu, diserahkan kepada dia untuk menguasai mihrab, berarti menjadi imam. Wal minbaru, mimbar, berarti menjadi khatib. Wal khitabatu, khutbah. Wa tadrisu, pelajaran. Wa majlisu zikri yaumal jum'ati wal munadharati, majlis zikir pada hari Jumat, dan belajar ilmu retorika. Ya, munadharah itu kan apa? Dialog. Ya. Di antara karya beliau Nihayatul Matlab fi Dirayatil Madhhab, kadang disebut An-Nihayah saja. Wa huwal kitabul ladzi wasafahu Ibnu Subki bi annahu lam yusannaf fil islami min qablihi misluhu wala tafaqa li ahadin mattafaqa lahu. Itulah kitab yang dijelaskan oleh Imam Ibnu Subki bahwa kitab itu kitab yang belum pernah sebelumnya seperti itu ada dikarang di dalam dunia Islam, dan tidak pernah seorang pun sepakat terhadap isinya mattafaqalahu, seperti yang disepakati terhadap isi kitab itu. Ini kalau pujian ulama begini bukan basa-basi, ya. Ada apa lagi kitab beliau? Mukhtasarun Nihayah fil Fiqhi wa Syamil wa Irsyad fi Usuluddin wal Burhan wa Talkhis Mukhtasarut Taqrib wal Irsyad wal Waraqatu fil Usulil Fiqhi, ya. Wa Ghiyasul Umami wa Mughisul Khalqi fi Tarjih Madhhab Syafi'i wa Risalatun Nizamiyah wa Madarikul Uquli. Yang ketiga, Syekh Abu Hamid Al-Ghazali 450-505. Muhammad ibn Ahmad At-Tusiyul Imamul Jali Abu Hamid Al-Ghazali. Beliau lahir di kota Tus. Tus ini Persia. Jadi Ghazali itu orang Iran kalau cara negara sekarang. Wa kana waliduhu yaghzilu sufa, orang tuanya adalah pemintal kulit. Ya, wa yabi'uhu, dan menjualnya fi dukanihi bitus, di kedainya di Tus. Falamma hadrahul wafatu, ketika orang tuanya meninggal, wassa bihi wa bi akhihi, mewasiatkanlah ayahnya agar Imam Ghazali dan saudaranya Ahmada, yaitu Ahmad, ila sadiqin lahu, diserahkan kepada kawannya, mutasawwifin, seorang yang bertasmin ahli khairi, orang baik. Maksudnya ketika ayahnya meninggal berwasiat, nanti kalau aku mati, Ghazali dan saudaranya yaitu Ahmad, serahkan pendidikannya, pengasuhannya kepada kawan dari ayahnya. Wa qala lahu, dia mengatakan kepada kawannya, innali, sesungguhnya aku la ta'assufan aziman ala ta'allumil khatti. Ya. Wa ashtahi istidraka ma fatani fi waladiyya hazaini. Sesungguhnya aku la tasufan aziman ala ta'allumil khatti, aku ni suka sekali terhadap ilmu khat, menulis. Aku ingin mendapatkan apa yang tak dapat pada diriku pada kedua anakku.
Artinya tak dapat, aku belum mengajarkan khat kepada kedua anakku ini. Falimhuma, ajarilah kedua anakku ini. Ya. Wala alayka an tunfidha fi dzalika jami'a ukhallifu lahuma. La alayka, tak ada tanggungjawab apa-apa kepadamu. An tunfidha fi dzalika, bahwa engkau menghabiskan pada yang demikian itu jami'a ma ukhallifuhu, seluruh yang kutinggalkan untuk keduanya. Maksudnya tak ada tanggungjawabmu apa-apa. Tak usah risau, harta yang kutinggalkan ini aku amanahkan samamu, gunakan untuk merawat biaya perawatan terhadap Imam Ghazali dan saudaranya Ahmad. Jadi artinya orang tuanya menyiapkan biaya. Jadi dari dulu belajar itu memang pakai biaya. La alika, tak ada tanggung jawabmu. Bahwa kau habiskan pada yang demikian itu seluruh apa yang kutinggalkan untuk mereka berdua. Falamma mata aqbala sufi wa ala ta'limihima ila an faniya dzalikan nazarul yasiru minal mali alladhi kana khallafa ulamabuhuma. Ketika meninggal, maka kawan dari ayah beliau tadi aqbala ala ta'limihima, melaksanakan pendidikan kepada keduanya sampai habis zalikan nazarul yasiru, bekal yang sedikit itu berupa harta yang ditinggalkan oleh ayah mereka. Ya. Wa ta'azzara 'ala sufil qiyamu biqutihima, dan minta izinlah guru mereka berdua al-qiyamu biqutihima, untuk memenuhi keperluan makan mereka berdua. Artinya tak sanggup lagi, sudah habis. Faqala lahuma, sehingga dia mengatakan kepada mereka berdua, i'lama, tahulah kalian berdua ya, anqad anfaqtu alaikuma makana lakum, dah kuhabiskan untuk keperluan kalian apa yang ditinggalkan ayah kalian. Sedangkan ana rajulun minal faqri bihaitsu la malali, aku tak punya harta, aku orang fakir. Fa'wasi kuma bihi, sehingga kalau aku ada harta, aku urus kalian dengan harta itu. Wasi artinya aku bersimpati. Bahasa kita enaknya aku urus. Aku tak ada harta. Kalau aku ada harta, wasi kuma, aku uruskan berdua. Wa uslihu ma'arolakuma, dan ku baguskan untuk kalian berdua antarja ila madrasatin. Ya. Gini, wa uslihu, dan kurus kalian berdua, karena hartaku udah habis, kurus. Uslihu itu kubaguskan, islah, kubaguskan untuk kalian berdua apa yang kulihat kalian berdua antalja'a, bahwa kalian bahwa kalian kembali ke madrasah, ka'annakuma min talabatil ilmi, seakan-akan kena ada pelajar, sehingga fayahsulu lakuma kutun yu'inukuma ala waktikuma, sehingga kalian memperoleh kut, makanan pokok yang membantu untuk mengisi waktu kalian berdua. Ngerti maksudnya ini? Harta yang diamanahkan kan dah habis. Jadi kuantarlah kalian ke madrasah. Di madrasah itu belajar sekaligus dikasih makan. Itu cukuplah untuk kalian. Fa fa'ala dzalika. Mereka pun lakukan itu, wa kana huwasabu fi sa'adatihim wa 'ulu darajatihim. Itulah yang menjadi sebab kebahagiaan mereka berdua dan tinggi derajat mereka. Ya. Qara fi sabahu torfan. Imam Ghazali pada masa kecilnya membaca torfan minal fiqhi. Ya. Sebahagian ilmu fiqih di baladihi, di negerinya, kepada Syekh Ahmad bin Muhammad Ar-Razikani. Kemudian bermusafir kepada Jurjana, ke negeri Jordan, belajar kepada Imam Abu Nasr Al-Ismaili. Wa katamanhu kutuban, dari belajar kepada Syekh Abu Nasr Al-Ismaili, beliau menulis banyak buku. Kemudian kembali lagi ke Tus. Berkata Imam, qala Imam As'adul Maihaniyu. Apa kata Imam As'adul Maihani? Aku dengar Ghazali mengatakan, ini cerita Imam Ghazali ini. Quti'at alaina tariqu, kami dibegal, diputuskan atas kami jalan, itu maksudnya dibegal. Wa akhadha qutta'ut tariqi jami'a ma ma'i,
Quta'ut tariq, pembegal mengambil semua yang ada sama aku. Wa madau, dan mereka pun pergi. Fatabi'tuhum, kuikuti orang itu. Faltafattu ila muqaddamihim. Aku pun melirik kepada pemimpin mereka. Muqaddam. Salah. Faltafata ilayya muqaddamuhum. Pemimpin pasukan mereka iltafata ilayya, menengok aku. Wa qala, kata dia, irji, pergi kau, balik kau sana. Waihak, celaka kau. Wailah, kalau enggak mau kau pergi, halakta, engkau akan binasa. Faqultu lahu, kata Imam Ghazali, aku bilang sama dia, as'aluka billadzi tarjus salamatu minhu. Salah. As'aluka billadzi tarjus salamata minhu an turadda alayya ta'liqati. Aku bilang sama dia, aku mintalah sama kau sesuatu yang tarjus salamata minhu, engkau harapkan kau selamat dari benda tu. Tak maunya kau sebetulnya benda tu. Ini bahasa sindiran Imam Ghazali. Ini bahasa sindiran. Kalian tak akan jadi begal kalau kalian cinta ilmu. Jadi kalian ingin selamat dari ilmu, maka kalian jadi tukang begal. Itu bahasa kiasan. Ngerti maksudnya? Nggak ngerti. Jadi catatan-catatan pelajaran Imam Ghazali dibegal. Imam Ghazali dibegal, barang-barangnya dibegal. Di situ juga catatan beliau. Udah. Dalam bahasa sindiran Imam Ghazali, kalian kan takut sama ilmu ini, maka jadilah kalian begal. Dan kalian mengharapkan supaya kalian selamat dari ilmu. Karena kalau kalian dapat ilmu tadi, takkan kalian jadi begal. Tapi ini bahasa kiasan. Aku minta sama kalian, sama kau lah, karena kau bosnya, alladzi tarjus salamata minhu, sesuatu yang kau mengharapkan selamat kau dari sesuatu itu. Itu bahasa kiasan. Bahasa kiasan, ya. Anturadda alayya, bahwa anturadda alayya ta'liqati, bahwasanya catatan-catatan aku itu dikembalikan kepadaku. Itu saja, faqat. Fama hiya bisya'in tantafi'una bihi, itu bukanlah sesuatu yang dapat kalian ambil manfaat daripadanya. Jadi Imam Ghazali dibegal, justru yang dimintanya kembali adalah catatan ilmunya. Faqala li, kata dia, wa ma hiya ta'liqatuka, apa rupanya catatan-catatan kau itu? Faqultu, ku bilang, kutubun fi tilkal mikhlati. Itu adalah buku-buku yang ada di dalam kotak itu. Ya, hajartu li sama'iha wa kitabatiha, aku hijrah kemana-mana untuk mendengarnya dan menulisnya, wa ma'rifati ilmiha, dan untuk mengetahui ilmunya. Fadahika, dia bos begal pun ketawa. Kata dia, kaifa tadai annaka arafta ilmaha, macam mana kau mengklaim dirimu kau tahu ilmunya, wa qad akhaznaha minka, sedangkan ilmu itu sudah kami ambil dari engkau. Fatajarratta min ma'rifatiha, kesudahan sekarang kau blank. Macam mana kau mengklaim bahwa kau sudah mendapat ilmu dan sekarang kami ambil, tiba-tiba engkau blank. Wa bakita bila ilmin, dan sekarang kau jadi tak berilmu. Ini pun kena sindir Imam Ghazali. Ilmu itu fi sudur, la fis sutur. Kalau kami ambil ini, kau bilang kau berilmu, macam mana kau? Summa amara ba'dha ashabihi bi irja'iha ilaihi. Kemudian bosnya tadi pun menyuruh sebahagian konco-konconya mengembalikan tadi. Qala Ghazali, Imam Ghazali berkomentar, faqultu, aku pun bilang sama diriku, hada mustantaqun, inilah benda yang berbicara, yang cerdas. Antaqahullahu, Allah membuat peristiwa ini menjadi berbicara, liyursyidani bihi fi amri, agar Allah memberikan hidayah kepadaku dalam masalah ini. Jadi peristiwa ini menjadi peristiwa hidup. Maksudnya gini, menjadi peristiwa yang hidup. Tersadar Imam Ghazali, lah iya,
Kalau ilmu aku berilmu, ambillah. Ilmu kan ada sama aku. Jadi hidup peristiwa ini. Falamma wafaitu Tusa. Tadi saya salah baca ya. Tusin saya baca. Tidak. Ya. Itu dia mamnu' minas sarfi, ya. Jadi bukan Tusin tapi Tusa, ya. Falamma wafaitu Tusa aqbaltu ala ishtighali. Ketika aku sampai ke Tus kembali, ke kota Tus, aku pun menyibukkan diri. Aqbaltu ala ishtighali, aku menyibukkan diri. Salasa sinina, 3 tahun, hatta hafiztu jami'a ma 'allaqtuhu, sampai aku hafal seluruh catatanku. Wasirtu bihaitsu law quti'a alayya tariqu lam atajarrad min ilmi. Wasirtu, jadilah aku, sekira aku dibegal, tak beleng lagi aku dari ilmuku. Inilah kekuatan hafalan Imam Ghazali. Ya. Kemudian beliau datang ke kota Naisabur dan mendampingi Imam Haramain bersungguh-sungguh sampai beliau menjadi cemerlang dalam fikih mazhab, dalam masalah khilafiyah, dalam masalah retorika dan usuluddin, usul fikih. Beliau juga membaca filsafat wahkama kula zalika, dan beliau meneguhkan seluruh bidang yang telah disebutkan itu. Ketika Imam Haramain meninggal, Imam Ghazali pergi muaskiran, menjadi tentara. Qasidan, bertujuan menjumpai wazir, menteri Nizamil Malik. Id kana majlisuhu majma'a ahlil ilmi wa malazihim. Oleh karena majlis daripada wazir Nizam Malik itu adalah kumpulan para ulama ahli ilmi wa malazihim. Ya, sama majma' malaz. Fa nadhara a'immatul ulama fi majlisihi. Imam Ghazali menghadiri majlis itu. Salah saya. Kharajal Ghazali ila al-mu'askar. Imam Ghazali keluar ke muaskar. Cara kita ini base camp, tentara, bertujuan menjumpai wazir Nizamul Malik. Jadi beliau bukan jadi tentara, salah saya. Di sana beliau nazarul a'immatul ulama fi majlisihi. Beliau melakukan dialog dengan para ulama-ulama terkemuka di majlis Nizamul Malik. Wa dhahara kalamahu alaihim, menyatakan pendapat-pendapat beliau kepada mereka. Akibatnya wa'tarafu bi fadlihi, mereka pun mengakui ilmunya, kelebihannya. Wa talaqahu Nizamul Malik bitabjil. Ya. Dan talaqahu Nizamul Maliki bitabjil, menjumpainya Imam Nizamul Malik bitabjil, dengan riang, gembira. Wallahu tadrisa, dan mempercayakannya mempercayakannya untuk memberikan pelajaran di Madrasah Nizamiyah di Baghdad. Beliau pun datang ke Baghdad pada tahun 484. Wa darrasa bin Nizamiyah, mengajar di Nizamiyah. Wa ajabal khalqa husnu kalamihi, kebagusan pendapat-pendapat beliau menimbulkan rasa takjub kepada orang ramai. Wa fasahatu lisanihi, kefasihan lidah beliau. Nukatuhud daqiqatu, dan kehalusan fikiran beliau. Nukat sama dengan daqiqah, halus. Kehalusan fikiran. Wa isyaratul latifatu, dan isyarat-isyarat yang halus daripada ilmu beliau sampaikan. Wa ahabbuhu, akibatnya mereka pun mengasihi beliau. Istamara fi tadrisil ilmi wa nashrihi, senantiasa beliau memberikan pelajaran dan menyebarluaskan ilmu, fatwa dan menyusun buku. Muddatan, sampai satu masa, ila an azafat nafsuhu anid dunya, sampai masanya beliau memisahkan diri dari aktivitas kehidupan dunia. Farafadha ma fiha min at-taqaddumi wal jahi, beliau pun menolak taqaddum wal jahi, prestise beliau. Taqaddum kemajuan, al-jah prestise, beliau tolak semua, beliau tinggalkan. Wa taraka kulla dzalika wara'a dhahrihi, beliau tinggalkan semua kehebatan pamor yang hebat, yang prestisius itu, wara'a dhahrihi,
Warauzar itu bahasa kiasan, di belakang tulang belakangnya. Maksudnya berarti tinggalkan sudah. Apa yang beliau lakukan sekarang? Wa qasada baitallahil haramah. Beliau menuju kepada Masjidil Haram. Mengerjakan ibadah haji pada bulan Zulqa'dah tahun 488. Lantas yang menggantikan beliau di Madrasah Nizamiyah siapa? Wastanaba akhahu fi tadris. Beliau minta agar saudaranya lah yang menggantikan beliau mengajar. Beliau pun ke Damaskus pada tahun, masuk kota Damaskus pada tahun 89 Hijrah. Wasaman 89 Hijrah, ya. Falabisa fi ayaman, saya rasa bukan 89 ini. 400. Ya. 489 kurang tuh. Ya. Falabisa fi ayyaman yasiratan, tinggal di kota Damaskus sebentar saja, beberapa hari saja. Kemudian beliau pergi ke Baitul Muqaddas, Baitul Maqdis. Fajawara bihi muddatan, tinggal di situ beberapa masa. Summa ada ila Damaskus, kemudian balik lagi ke Damaskus. Wa'takafa, beliau pun iktikaf, tinggal menetap di menara barat daripada Masjid Jami Damaskus. Kemudian Imam Ghazali kembali ke Khurasana, kota Khurasan. Darrasa, mengajar di Madrasah Nizamiyah di Naisabur, muddatan yasiratan, sebentar saja. Kemudian balik ila Madinati Tusa, ke kota Tus. Wattakhadha ila janibi darhi, dan beliau menjadikan di samping rumahnya madrasatan lil fuqaha'i, sekolah untuk ahli-ahli fiqih. Wa khanaqahu lisufiyati, dan pojoknya untuk tasawuf. Khanaqah itu zawiyah. Itu khanaqah itu bahasa Persia. Ya. Khanaqah. Hu-nya itu dhamir ke beliau. Wa wazza'a awqatahu, beliau membagi-bagi waktunya ala wadhaifah, untuk beberapa tugas. Mengkhatamkan Quran, wa mujalati sufiyah, majlis tasawuf, wa tadrisi li talabil ilmi, mengajar para pelajar, wa idamati sholati, yang mengerjakan sembahyang, wa siyami, puasa, wa sa'rin ibadati, ila anin taqala ila rahmatillah, sampai beliau meninggal. Abrazu muallafatihi, karya beliau yang paling terkenal, al-basit, al-wasit, al-wajiz, al-khulasah dalam fiqh. Al-mankhul min ilmi al-usul wal mustafa min ilmi al-usul fi usul al-fiqh. Wa tahafutul falasifati wa hiya ulumiddin wal munkizu min ad-dhalali wa mi'yarul ilmi fil mantiqi. Wa syaratul kutubil ukhra, puluhan kitab yang lain, fil aqaidi, akidah, wa ilmil kalam, ilmu kalam, wa akhlaq, wa tasawuf, dan tasawuf. Yang keempat, Imam Rafi'i. Meninggal 623 Hijrah. Abdul Karim bin Muhammad bin Abdul Karim bin Al-Fadl bin Al-Hasan Al-Qazwaini Abul Qasim Rafi'i adalah mutadalli'an min ulumi syariah. Beliau ini mutadalli'. Mutadalli' ini penuh ilmu syariat, ya. Tafsir, hadis, usul. Beliau memiliki majlis ilmu di Qazwaina, di kota Qazwain, untuk ilmu tafsir, wa tasmi'il hadis, dan untuk memperdengarkan ilmu hadis. Adapun fiqih, fahuwa fi umdatul muhaqqiqina, ustadzul musannifina. Beliau dalam ilmu fiqih adalah umdatul muhaqqiqin, menjadi tiang ulama muhaqqiq, menjadi ustaz, gurunya para musannif. Luar biasa Imam Rafi'i. Adalah Imam Rafi'i wara'an zahidan, wara' zuhud, wa ya'udulahul fadul akbaru, kepada beliaulah terpulang anugerah yang besar, fi tahriril madhabi, di dalam menulis madhab. Wal juhdul ladzi akmalahu, itu adalah usaha yang disempurnakan akannya oleh Al-Imamun Nawawi min ba'di, setelah beliau. Jadi tahrir itu harus semula nulis, ya. Makanya ada ujian tahriri, ujian tulisan. Tetapi maksudnya bukanlah tulisan, maksudnya adalah peneguhan mazhab itu lewat karya tulis, gitu ya. Di antara karya beliau Asyharul Kabir, Al-Musamma bi Fathul Aziz bi Syarhil Wajiz. Kadang-kadang juga dimasyhurkan Al-Fath, Al-Muharrar. Kedua-duanya itu a'zamu kita, apa itu, kita apa ini, kitabun kitabaini lahu wa huma a'zamu kita, kitabun kitaban kitab, azamu kitabina lahu. Sebenarnya kalau zamannya kutub, ya,
Ini kitabin. Bukan kitabain ini. Ya. Wa huwa a'zamu kitabin lahu. Apa ya? Wahuma. Iyalah wahuma. Kedua a'zamu. Bukanlah. Itu. A'zamu kitabin lahu. Kan gitu. Wa syarhus saghir, syarhul musnad Syafi'i wa tasnif wal amali asy-syahri ala mufradatil Fatihah. Jadi at-tadhib wal amali al-amali wa huwa ahaditsu bi asanidihi an asy-syekh ala suratil Fatihah. Jadi kitab amali syarihah, kitab amali asy-syarih ala mufradatil Fatihah itu adalah berisi hadis-hadis lengkap dengan sanad dari guru beliau yang menjelaskan surat Al-Fatihah. Amlaha, guru beliau mendiktikannya, wa takallama 'alaiha, dan mengajarinya. Apalagi Kitabul Mahmudi fil Fiqhi, tapi Kitabul Mahmud itu lam yutimmahu, tidak beliau selesaikan. Terakhir Imam Nawawi 631 sampai 676. Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Syarafid, Masya Allah. Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Syarafin Nawawi, Wulida binawa, lahir di kota Nawa. Nanti kalau kita baca bahasa Inggris atau bahasa Indonesia, Ninias. Nah, kadang disebut Ninias kota itu. Ini kota-kota dua yang penyebutan udah beda-beda. Ya. Wa kana abu min alihal mustautinina biha. Adalah ayahnya penduduk kota Noa atau Nuwa. Azafa munzu sabah azafa munzu sabahu an idha'atil waqti. Beliau sejak kecil lagi menjauhkan diri dari menyia-nyiakan waktu. Wa tawajjaha ila talabil ilmi wal uqufi alaihi. Senantiasa beliau mengarahkan dirinya menuntut ilmu wal uqufi alaihi, dan berteguh dalam menuntut ilmu. Haitsu qala syekhuhu, sampai-sampai gurunya mengatakan fit tariqati Syekh Yasin ibnu Yusuf Az-Zarkashi. Salah saya baca ini. Haitsu qala syekhu fit tariqati Syekh Yasin ibnu Yusuf Az-Zarkashi. Sampai-sampai gurunya, yaitu Syekh Yasin bin Yusuf Az-Zarkashi, mengatakan fit tariqati, terkait jalan hidup atau metode menuntut ilmu Imam Nawawi. Raitu Syekh Muhyiddin, aku lihat Syekh Muhyiddin, maksudnya itu adalah Syekh Imam siapa? Imam Nawawi. Maksudnya Imam Nawawi itu waktu itu umurnya wahwa bin Ashar, 10 tahun, binwa di kota Noah. Apa yang terjadi? Wasibyanu yukrihunahu, kawan-kawannya membencinya ala la'bi mahum, kalau main sama orang tuh nggak suka. Waktu dia umur 10 tahun, kawan-kawannya nggak suka sama dia kalau main. Wa huwa yahribu minhum, dia pun lari dari mereka. Wa yabki likrahim, dan dia nangis karena kawannya benci sama dia. Bayangkan tuh, dia berkawan-kawan, kawannya nggak suka. Oleh karena jalan hidup beliau jalan menuntut ilmu. Jadi waktu berkawan itu pun ada rasa macam, kalau bahasa orang sekarang, nggak ada chemistry. Jadi kawannya pun benci sama dia, dia pun larilah dari kawan-kawannya dan menangis karena kebencian mereka. Baca Quran dalam keadaan itu. Nah, fawaqa'a fi qalbi hubbuhu, di hatinya jatuh cinta kepada Quran. Waja'alahu fi dukanin. Ya sudahlah. Waja'alahu abuhu fi dukanin. Ayahnya pun bawa dia lah ke kedai. Faja'ala la yashtaghilu bil bai'i wa syar'an al-Quran. Di kedai pun tak ada kesibukan lain untuk jual beli selain membaca Al-Quran. Qala fa'ataitu alladhi yuqrihul Quran fawassaituhu bihi wa qultu lahu. Kata guru beliau yaitu Syekh Yasin tadi, ataitu alladhi yuqrihul Quran, aku datangi orang yang membacakan Quran kepadanya. Maksudnya ayah dia lah. Fawassaituhu bihi, kuwasiatkan kepada ayahnya. Jadi kan cerita Syekh Yasin tadi ini, dia kalau berkawan begini, kawannya tak suka sama dia, kesudahan ayah dia bawa dia ke kedai baca Quran saja. Ayahnya pun mendampingi dia. Aku bagi tahu sama ayah dia yang mengajari dia Quran nih. Ayah siapa? Ayah Imam
Nawawi. Apa aku bagi tahu? Hadha sabi yurja an yakuna alam ahli zamanihi wa zahadahum wa yantafi'u nasu bihi. Anak ni diharapkan satu masa nanti menjadi orang yang paling alim pada masanya, paling zuhud, dan orang pun akan mengambil ilmu dari dia. Faqala li munajibun anta. Tukang ramal kau rupanya. Faqullah, bukan aku kan tukang ramal. Innama antaqani Allah bidzalik. Allah yang membuat aku berbicara akan hal ini. Fadzakara dzalika liwalidihi. Fadzakara dzalika li faharos alaihi. Bukan fadzakara. Fazukira zaka liwalidihi. Hal itu pun dibilanglah sama ayahnya. Ya, faharos alaihi la an khatamal Qur'ana wa qad nahazal ihtilama. Faharos alaihi. Ayahnya pun sangat mendidik dia terhadap Al-Quran sampai dia hafal Quran. Wa qad nahazal ihtilamu. Dan apa nahazal ihtilamu? Dream comes true. Dream comes true. Nahaza itu dari mimpi menjadi nyata. Salah cerita saya tadi. Ayahnya ja'alahu abu fidukan. Ayahnya menitipkan anaknya di kedai. Titipkan sama orang, dibawalah dia untuk berusaha. Salah saya. Tetapi di kedai pun tak ada sibuk dia untuk jual beli selain baca Al-Quran. Itu saja. Sehingga ku datangilah orang kedai yukrihul Quran, yang membacakan Quran kepada dia. Ku ingatkan, ku bilang sama dia, anaknya akan begini. Jadi kata orang kedai, kau tukang ramal rupanya. Cerita itu dari mulut ke mulut sampai kepada ayahnya. Ayahnya mendengar ini, ayahnya berserius pula untuk mendidik Imam Nawawi sampailah beliau jadi alim besar. Imam Nawawi sungguh-sungguh dalam menuntut ilmu, menghabiskan waktu untuk itu. Allah Ta'ala berkati ia dalam ilmu. Sanggup Imam Nawawi itu menghabiskan umurnya yang pendek yang tak mungkin sanggup dihabiskan oleh orang lain. Wastata'an yunajjiza fi umurin qasirin ma lam yunajjizhu ghairuhu. Tak sanggup orang menghabis, beliau sanggup. Artinya dalam umur beliau yang pendek itu habis melulu padat untuk ilmu. Wa sara muhaqqiqal madhab wa muhazzibah wa murattibah. Sama maknanya ini. Beliaulah menjadi pentahqiq mazhab, penyusun mazhab. Wa akmalal amal alladhi badahu qablahu al-Imam Rafi'i. Beliau menyelesaikan aktivitas kerja karya yang dimulai sebelumnya oleh Imam Rafi'i. Jadilah karya-karya Imam Nawawi umdata man ja'a ba'dahu, pegangan orang yang setelah beliau. Wa madaro bahsihim, dan menjadi poros pembahasan mereka. Wa tasnifihim, poros penyusunan mereka akan ilmu. Wa tadrisihim, dan poros pelajaran mereka akan ilmu. Maka sampai sekarang kita Imam Nawawi terus menerus dipelajari orang. Abrazu musannafatihi, karya beliau yang paling terkenal, kitab Minhajut Talibin. Sampai sekarang dipelajari. Alladhi huwa fi asli ikhtisaru li kitabil muharrar lil Imam Rafi'i. Kitab Minhajut Talibin itu asalnya adalah ringkasan kitab Muharrar. Kitab Muharrar adalah kitab karya Imam Rafi'i. Apalagi karya Imam Nawawi, Rawdatul Talibin, Umdatul Muftin. Itu asalnya adalah ringkasan kitab Fathul Aziz, syarah Wajiz Imam Rafi'i. Wajiz karya Imam Ghazali, disyarahkan Imam Rafi'i, namanya Fathul Aziz. Fathul Aziz diringkas oleh Imam Nawawi menjadi Rawdatul Talibin. Al-Wajiz karya Imam Ghazali disyarahkan menjadi Fathul Aziz oleh Imam Rafi'i. Fathul Aziz diringkaskan Imam Nawawi menjadi Rawdatul Talibin. Walakin kilahuma ma'idhafatin wa tahqiqatin wa tahratin qayyimatin fil madhab. Bahkan kedua kitab itu, Minhajut Talibin dan Rawdatul Talibin, itu disertai idhafat, tambahan-tambahan, tahqiqat, editan-editan, tahrirat, catatan-catatan qayyimatin yang berharga di dalam mazhab. Apalagi kitab Majmu' Syarah Muhazzab. Muhazzab sendiri karangan Imam Syirazi, disyarahkan dalam Majmu'. Walakinahu, tetapi tawafahullahu, Allah Ta'ala mewafatkan Imam Nawawi qabla an yutimmahu, sebelum kitab Muhazzab selesai.
Di antara karya beliau juga Syarah Sahih Muslim, Riyadhus Shalihin, At-Tanqih, At-Tahqiq, Tashihut Tanbih, An-Nukatu, Tahzibul Asma' wal Lughat wa ghayruha. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.